Iya baik lagi yang gitu. sekarang. Sebelumnya lebih jelek, Pak. Eh, Lanjut. kita nggak ngomongin tadi ya. Oke. Ya baik lagi VP saking bagus ya game jelek mereka kan game dengan 6 poin. Itu saking ngerinya VPE. Setengah dari rata-rata poin mereka per ronde tadi. Ya. Ya, itu udah oke banget menurut gua. So, overall VPE lagi-lagi gitu. Mereka dikasih situasi apapun bisa dimaksimalkan dengan cara apapun. Mau itu firepower, mau itu smart play, mau itu individual play, gameplay yang tim juga. Ya baik lagi mereka bisa lakukan semuanya. Tapi sekarang kita fokusnya kepada Voin dan juga Osja. Tadi sempat lu bilang kayak nanti kalau zona keluar barulah mereka akan pusing gitu kan. Tapi ada pepatah kata juga pas yang mengatakan tuh? masalah untuk besok dipikirkan besok. Itu Masalahnya dia sekarang sih. dipikirkan sekarang. Makanya sekarang mereka kayaknya menganggap lawannya adalah satu hal yang harus dipikirkan. Agak sedikit mereka ganggu tadi sambil sedikit melakukan perbaikan menuju ke bagi yang agak bonyok armornya. Sementara Talon kayaknya nggak punya ruang gerak yang terlalu nyaman karena high ground sekitar sana sudah dijaga oleh Bigetron. Bahkan Federal berhasil mendapatkan satu pemain dari arah bawah Talon yang berhasil mereka bungkam. Walaupun ada gangguan-gangguan lain yang datang ke arah BTR, tapi ternyata fokus mereka masih ngelok banget ke arah Talon. Iya, kita bakal tampakkan dari Better pun harus berhati-hati karena angle mereka terbuka dari posisinya OJTH atau Osja. Dimana kali ini dari tim-tim yang sudah mulai masuk ke center circle, pilihannya adalah main di gunung atau masuk ke kompon bawah. Kompon bawah tinggal satu area yang masih kosong yang tampaknya sudah diisi juga oleh tim Secret yang baru mengambil kompon di antara Voin, Osja, dan juga ya sekarang. Itu kayaknya barisannya ke arah Osja ya daripada barisan ke arah tim betul. Voin ya. Karena dia ngambil sejajar sama Osja bukan sejajar ke arah Voin. Udah ada 3 tim di arah pertelon itu, di arah pertigaan itu. Yang tentunya bakal ngebuat chaos untuk tim-tim lain supaya nggak mudah untuk mengamankan kompon di area sekitaran gudang dewa tersebut. Komplek udah diisi udah nih. nih. 2 gudang dewa udah penuh. 1 perumahan kecil juga sudah penuh. Ini siapapun yang masuk lewat hasil tengah sini, ini segitiga bermuda gitu, ketelan langsung. Hilang sih bro, sumpah. Hilang langsung. Sumpah ya, antara lu kemakan sama semua pelornya Secret, kemakan sama semua pelornya Osja atau sama Voin udah. Masalahnya tiga-tiganya utuh 4-4-4 kan. Itu dia. Siapapun yang lewat, itu dibredel 12 orang itu. Dan siapapun yang ditabrak, yang lainnya bakal nge-third party. Ya mau poin. Udah pasti bro. Free point bro, depan muka gitu kan. Betul, lu nabrak ke arah Secret, Osja sama Void itu bahagia banget buat jadi third party. Tiganya ini gak bisa saling nge-push. Kalau nge-push, tembakin sama gunung yang BTR lah, dari seberangnya si Cedal lah, Flash lah, semuanya nembak juga. Ya udah saling ngelok. Tinggal harapan aja zonanya karena mereka terus. Ya, ini udah literally adu hoki gitu kan. Betul. Kalau tanya kok bisa sampai late game ya hoki. Ya ini baru dari hoki ya untuk di momen sekarang, tapi dari arah Snape bisa mendapatkan satu knockdown tadi. Okta juga mulai menjaga angle satu lekukan yang mereka kontrol di arah pinggiran jalan, tapi Ezozip yang bermain begitu brilian di game sebelumnya kali ini menjadi santapan bagi tim Magna. Sudah terknockdown dia walaupun masih belum bisa dipulangkan ke arah lobby, tapi Snape masih ngotot untuk bisa mendapatkan pemain dari tim Flash yang ada di seberang sana. Tertutup sebuah gundukan, ya tinggal dia pulangkan, tapi Okta juga memberikan tekanan ternyata menuju ke arah tim Flash. Double angle ya. Sandwich untuk tim Flash. Iya, di sandwich oleh 2 tim yang berbeda saat ini. Kita bakal lihat dari tim Alter Ego, Hans Waryu masih coba untuk mencari angle untuk menumbangin pemain-pemain dari Flash. Tapi mereka juga butuh berhati-hati karena dari Tops juga punya angle. Tapi Hans Waryu di sisi belakang malah tertangkap juga. Harus sedikit tarik mundur, tapi apakah ini keputusan benar memberikan Flash untuk nge-pressure ke atas gunung dengan bebas? Karena sekarang dari Alter Ego hanya 14 kendaraan yang dimiliki oleh mereka. Sangat vulnerable di saat ini kalau mereka sampai di spray ataupun dilontarkan granat secara bertubi-tubi. Tapi untungnya dari Flash tadi sempat di pressure dari sisi belakang juga, mereka pun tarik mundur dan akhirnya stalemate. Dua-duanya tarik mundur sembari menunggu next zone pop up. Ya ini ruginya dari Flash adalah ketika mereka fokus ke arah AE, BTR-nya nembak. Ketika mereka fokus ke arah BTR, AE-nya maju. Makanya mereka harus ngambil decision yang mana dulu gitu. Dan Okta tadi ditinggalkan di arah belakang sana, ada sebuah pergerakan dari Rosemary yang mulai naik ke arah atas sana. Rosemary melemparkan sebuah smoke guna untuk menutup angle dari bagian atas, tapi Flash sudah meninggalkan area ini. Mereka bergerak lebih dalam lagi menuju ke arah zona dan dihantam oleh CDAL. Ini gue bilang siapapun yang lewat daerah sini. Setuju. Mau lewat jalanan dia tumbang, mau lewat ke atas gunung juga tumbang. Mau gimana pun nggak bisa, ini udah kayak tempat paling secure sedunia. Udah kemanapun orang bergerak di area sini, udah pasti tumbang. Tapi kali ini zona ya tampaknya sangat mengarah ke New Era dan juga Celcom DG Lions. Yang PR tentu adalah sisi-sisi yang di luar area zona, Alter Ego, Bigetron, Talon. MHC masih enak, tapi untuk trio masketir kita nih, VDTS sama Osja, mulai dak-dikduk nih. Ini Udah di ujung soalnya nih. kalau sampai mentok lagi, perang 12 orang nih kita nih. Cuman masalahnya nih ya, kalau misalkan ada Void yang ditabrak, nah ini nih korban, nggak jadi cuy, di loading auto, kemana kamu mau di-kill sama yang mana? Ternyata Secret yang dapetin pemain dari CEM.
sebagai last man standing, itu kalau dia touchdown, gue yakin bakal diem ngendok-ngedokem. Itu pasti meledak, mobil manapun lewat pasti meledak. Iya, dan Dan kalaupun spray- touchdown dia bakal ngendok, sampai semuanya tenang. Betul, yang spray 12 orang gimana nggak meleduk gitu kan. Tapi sekarang kita bakal ada tim RRQ. Waduh. Apakah bakal nge-pressure menuju ke arah tim Face yang langsung membuat red zone buatan menuju ke arah mereka. Untungnya granatnya masih miss throw, masih lemparnya terlalu jauh. Tapi kita bakal terlihat dari Peko memberanikan diri untuk membuka baran dari bagian atas perbukitan. Coba untuk mencari di mana posisi pemain dari Face Clan. Tapi tampaknya hanya cicilan damage yang dapat dilakukan kepada seorang Kim Tony. Bukan Tony K ya. Ya. Tapi kita bakal juga Kim Tony masih coba untuk berliku-liku di antara smoke dan juga high ground dengan backup teman-teman lainnya yang sudah mulai datang juga. Dan juga Bara, ini nggak bisa sih. Dari sisi barat juga mereka perlu berhati-hati dengan Cedal. Kalau sampai Cedal ikutan fight, nge-third party ini bakal jadi bahaya banget. Wah, tapi wait, itu di mana ya? Oh, Viking. AN nabrak menuju ke arah Viking. Betul, dapat knockdown 1 tadi Vikingnya, tapi di trade sama pemain-pemain dari tim Alter Ego. Masih belum terlihat perang mereka seperti apa karena sekarang kita sedang menyorot apa yang terjadi di arah RRQ. Dan juga tim Face Clan Treetown sudah memberikan backup-nya, tapi Hans for You di bagian lain bisa mendapatkan seorang Cornty. Sementara Federales diamankan oleh tim Secret. Sepertinya BTR nabrak compound dari tim Secret. Yap, ini fight di semua sisi kali ini. Tapi tampaknya dari BTR mulai kehilangan satu persatu Rata kah? anggota mereka dan ternyata rata kali ini, Pasta. Rata, ya ketahan. Oh, diambil juga sama Voin. Bener yang dibilang kita tadi. Kalau Saya- ada salah satu yang ditabrak, lainnya jadi third party. Brother, Brother, saling bro. jaga dulu nih kita. Waduh. Clear tuh. Clear, udah. Daerah Voin, Secret sama siapa tadi? Osja, tinggal mereka bertiga doang. Oh iya, tapi tampak kita bakal dari tim Viking masih belum selesai juga dengan tim Alter Ego. Sama seperti tim RRQ juga belum selesai dengan tim Face Clan. Tampaknya fight di pinggir zona juga masih begitu panas, masih begitu intens. Bahkan dari tim Alter Ego tinggal menyisakan 2 pemain mereka dan Viking. Tinggal 1 yang masih aktif, tapi tampaknya dari Voin memberanikan diri untuk maju. Tapi tampaknya ini bukan pilihan yang terbaik karena Voin pun mulai berjatuhan satu persatu anggota mereka saat ini. Sementara di lain sisi, dari tim RRQ masih juga berjuang, masih berliku-liku juga mereka. Wah. Tapi Voin tampaknya pilihan mereka untuk terobos, untuk perang, bukan pilihan paling tepat. Karena tinggal 1 player mereka yang masih aktif, tidak mungkin dia nyebrang tanpa dia ke pick off. Agak keburu-buru gak sih decisionnya Voin? Atau emang udah gak ada waktu lagi untuk mereka clearing ke arah kiri? Ngeliat dari Secret mungkin tadi habis ditabrak sama BTR, walaupun Secretnya menang, itu momentum yang tepat buat Voin nge-retake tepat itu. Mungkin. Sebenarnya dilemanya gini loh, Pas. Dia mau ke kanan juga dihajar semua tim. Betul, makanya dia ngambil yang habis ditabrak. Betul, coba untuk ngambil keuntungan gitu kan. Tapi ya apa boleh buat, ternyata nggak bisa mereka untuk mendobrak pertahanan dari tim Secret. Tambah dengan MEC di sisi belakang jauh. Betul, dan sekarang kita bakal berfokus kembali menuju ke arah tim RRQ di mana mereka sudah bisa mendapatkan knockdown dan last man Wah, standing rata. dihantam begitu saja Hazel. Dan juga lapar kolaborasi ini bisa meratakan pemain-pemain dari tim Face Clan 9 tim. Tersisa kali ini dan RRQ sudah mendapatkan 4 eliminasi. Iya, kita bakal juga tampaknya dari tim RRQ 4 elimination yang penting bagi mereka untuk mendongkrak poin yang mereka miliki saat ini. 9 tim tersisa, 27 players masih remaining. TS, Osja, MEC, Cedal yang masih utuh dan juga New Era masih utuh sejauh ini. Tapi Zona sudah mulai memaksa nih untuk tim Secret mengambil keputusan move or stay one more zone. Karena mereka masih aman untuk 1 zona lagi. Setelah ini 80% mereka tidak aman lagi, dan bahkan dari TS karena mereka pun aware bahwa Ya. dari PD tinggal 1 pemain terakhir yang masih ada di sisi belakang. Ya harusnya mereka ngitung banget sih dari knock-knock yang udah mereka dapetin tadi. Karena pemain terakhir yang maju ternyata masih belum bisa langsung nge-end. Berarti masih ada 1 pemain yang tersisa di arah seberang jalan. Dan sebenarnya Vexy masih bisa nahan sedikit. Di ujung banget tapi Yeah. dari zonanya. Dan itu ujungnya kayaknya di luar kompon gak sih Flo? Paling ini di luar compound. Ujungnya di luar kompon. Palingan mentok-mentok dia tunggu Cedal ya sibuk, Ya, dia paksa ke bawah bukitnya, ya udah main defensif aja, ya berharap dapat hashtag 5-4 tuh lumayan gitu ya, loh. berarti tinggal nahan buat dapetin best placement aja kan. Buat Betul. si Vexy-nya, buat si Void-nya sendiri. Karena tim-tim lain juga masih sibuk. Di mana Magna kali ini yang tampil begitu brilian untuk di game sebelumnya. Mendapatkan 2 digit eliminasi dengan proses late game yang begitu chaos tadi di Irangel-nya. Tapi untuk Miramar kali ini kembali lagi mereka berusaha dengan keras untuk bisa masuk menuju ke arah late game. Tapi RRQ menggagalkan potensi survive untuk last man standing bagi tim Viking. Iya, 8 tim tersisa. Tentu kita bakal melihat dari tim Alter Ego, RRQ, PD masih tersisa di game kali ini. Tampaknya ada fight yang kembali terjadi dari New Era. Bakal baru juga dengan tim MEC. Saling kenok, saling menumbangkan. Bahkan saat kita bakal dari New Era masih bertahan dengan 3 anggota mereka, dan MEC malah tiba-tiba hilang semua. Tiba-tiba pulang semua dan rata semua secara sekejap.
Instan bro. Instan. Instan bro, New Era tiba-tiba bangkit dari keterpurukan mereka, mendapatkan setoran poin yang datang secara tiba-tiba dari tim Magna. 7 tim tersisa, hilang 2 di waktu yang begitu cepat. Tidak terlalu lama untuk kita menunggu. Oh, masih bisa Flo Bisa, di ngomong bis hancur mobil tuh. ya. Iya. Cuman momentumnya sih. Nyebrangnya yang susah, harus Paling- bener-bener Osja fokus ke Secret baru dia bisa lewat. Keuntungan terbesar sebenarnya ya, itu kalau dari kedua tim fight, TSN juga Osja dan juga Veksi bisa nyelip gitu. Tanpa diketahui oleh Telkom DJ Lions yang sekarang diganggu juga oleh tim Alter Ego. Oke. Ya balik lagi. Mungkin ya, kalau dari sudut pandang gua, mungkin Secret tahu masih ada last man-nya Voin di seberang jalan. Tapi belum tentu Osjanya tahu. Betul, karena Secret tahu siapa aja yang tumbang gitu, siapa yang masih Betul. tersisa. Tapi sebenarnya kita bakal lihat kali ini duo dari tim Alter Ego masih coba untuk operasi menuju ke arah Telkom DJ Lions. Kita bakal dari Rosemary masih ada di lini depan, coba untuk melakukan prone dan coba untuk menutup angle shoot dari tim Alliance saat ini. Rosemary masih bertahan juga sembari mencari info sambil berharap ada tim yang nge-push tim ini dan dia bisa nge-join third party. Tapi tampaknya dari Okta coba untuk ngebuka dan create momen ini juga di mana Leon tadi bakal mengambil low ground. Okta terkena spray down membuat dia cukup low, kali ini tarik mundur melakukan healing, sementara Rosemary masih dengan disiplin menjaga angle dia, melakukan spray down tapi gagal mendapatkan target yang diincar karena saat ini zonanya menuju ke compound yang dimiliki oleh New Era. Ini malah ngedeketnya ke arah CDAL gak sih? Iya, CDAL cuy bakal diuntungin karena mereka ada di bagian center dari circle-nya. Sementara Secret Udah bertemu dengan tim Osja, tapi ternyata Veksi mendapatkan sebuah kutukan granat yang dilemparkan, bisa mendapatkan 1 splash damage. Dia cicil juga tuh dikirimkan ke arah 2 pemain dari Osja. Masuk kembali Osja menuju ke arah dalam, tapi GK malah bisa mendapatkan sebuah confirm elimination dan break tumbang dengan granat yang begitu ciamik. Datang dari seorang Veksi, akan maju dia kali ini, Free Fire dia lakukan juga, tapi granat yang ternyata terbalaskan dari tim Secret dan Voin selesai. 6 tim tersisa dan fight masih berlanjut antara Osja dengan tim Secret. Revive sedang diupayakan, tapi Chopper tahu ini momentum mereka untuk maju. Revive-nya di cancel. Kenok untuk yang kesekian kali, tapi trade talk terjadi begitu cepat. JK Udah bisa menang, lagi. JK bisa mendapatkan korban yang kedua. Last man standing Rata. tersandwich dan tim Secret berhasil menghentikan langkah dari tim Osja. luar biasa banget dari tim gila. Secret. Menggunakan momentum yang ada untuk langsung nge-push ke arah depan. Padahal Veksi pun mengganggu dengan gerak-gerak yang dia terus lontarkan. Top 5 sudah tercapai juga kali ini oleh tim Alter Ego dengan 2 pemain yang masih tersisa. Oktan juga Rosemary. Dan mereka maksimalkan Miramar pertama kali ini dengan upaya meningkatkan poin di Miramar kedua mereka. Cedal tampaknya masih terlihat sebagai tim paling kuat di zona kali ini. Tapi dari Cedal mereka pun berwaspada. Mereka tahu bahwa ada 2 pemain Alter Ego yang terus mengganggu mereka. Sementara di sisi lain ada tim-tim lain juga pelan-pelan mulai ngedekat, mulai ngedobrak ke arah position mereka. Yap, AE mulai bangkit, RRQ mulai bangkit, 2 tim Indonesia tersisa di antara 5 tim yang tersisa untuk kali ini, dan RRQ mereka bakal komit untuk mendapatkan area compound di bawah sana. Tidak terkena damage yang terlalu signifikan datang dari arah tim New Era. Seberang jalan sana, Okta tertangkap, ternyata Olio bisa mendapatkan Okta, bahkan langsung dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby. Alter Ego tidak menyisakan siapapun. Berubah tuh script gua. Tadi gua mau bilang menyisakan Rosemary pulang, nggak ada sisa buat Alter Ego. Tapi nice try bagi tim Alter Ego. Paling tidak kali ini mereka berhasil masuk ke late game. Game plan mereka pun mulai terlihat. Itu yang terpenting pas. Game plan-nya mulai terlihat. Tapi kita bakal lihat dari tim New Era yang diuntungkan secara Aduh. compound. Kali ini bakal di-pressure oleh 2 tim sekaligus. RRQ yang tinggal 1 player lagi yang terus mengganggu mereka. Dan juga dari Telkom DJ Lions yang menurut gue dari tadi tim adalah tim paling enak. High ground, nggak banyak diganggu. Dan mereka juga dapetin kali ini zona yang begitu prima bagi mereka late game kali ini. Ya, ini kayaknya late game pertama buat New Era dari match-match untuk di hari ini, karena akhirnya mereka bisa masuk menuju ke arah top 4 tim yang tersisa di stage ke-8. Dan ketika ini bertutup sempurna, kita bakal melihat zona ke-9 di mana Blue Zone terakhir juga akan segera menutup. Masih ada beberapa area compound karena stage ke-9 itu sama kayak stage ke-8 untuk diameter dari play zone-nya, hanya tinggal menutup Blue Zone sempurna saja. Sementara Noval tadi masih melompat-lompat dia, dan Olio tahu keberadaan dari seorang Lapar, coba untuk ada spekulasi tembakan namun masih belum bisa mendapatkan hit mark yang dalam ke arah seorang Lapar. Lapar hanya bisa terdiam dan menunggu momentum untuk mendapatkan kelengahan dari lawan-lawan yang tersisa. Iya, dari Noval. Kan dia bakal coba untuk melakukan penggerakan kendaraan juga. Blue Zone begitu sakit. Dalam hitungan beberapa detik saja dia kehilangan setengah health dia. Tapi Noval akhirnya di-secure juga oleh seorang Jimmy. Elim ke-7 bagi tim Telkom DJ Alliance. Lapar yang berhasil knock, ternyata dicuri elimination-nya. 4 tim tersisa, 9 player masih remaining. 1 RRQ, 2 TS, 2 NWE, dan 4 untuk Cedal kali ini. Gue sebenarnya nungguin pergerakan dari tim Secret sih, karena menurut gue hanyalah tim Secret yang bisa ganggu fokus dari Alliance. Oke, Dia bisa nge-backstep cuy dari bagian bisa, kiri. bisa.
kalau misalkan nggak disadarin sama pemain-pemain Alliance, tapi kayaknya ngelihat map stream adanya regroup yang dilakukan, mereka udah mulai sadar pergerakan-pergerakan dari tim Secret, udah mulai ada awareness yang mereka tingkatkan supaya nggak ke backstep dari bagian sebelah kiri. Karena jujur, kalau gue jadi Cedal, gue cukup taruh satu orang aja untuk ngurusin semua tim di bawah. Oke. Di sisi NWA dan juga RRQ. Sisa 3 bisa fokus ke AS. Karena kan nggak bakal di-push sama NWA dan juga tim RRQ, tapi kita bakal dari seorang Olio bakal nge-push ke depan juga, dan bersama dengan bantuan teman-temannya bakal menumbangkan satu persatu kedua pemain dari tim Secret. Dan top 3 pun tercapai. Untuk RRQ. Terjadi loh yang dibilang sama Wolfie tadi, tinggalkan satu untuk fokus ke RRQ dan juga New Era. Sementara siapkan 3 untuk melawan tim Secret. Dan terjadi tadi dilakukan oleh Alliance, ini mungkin bakal menjadi chicken pertama mereka. Setelah mereka unggul dari segi jumlah karena mereka berempat hanya tinggal melawan 2 yang lainnya saja. Last man standing. Kali ini untuk RRQ, chicken di depan mata untuk Cellcom DJ Alliance. Iya, berarti lapar 1 lawan 4 tentunya. Hal yang cukup berat dan winner-winner chicken dinner bagi tim Cellcom DG Alliance di game